Langit Karibia memanas dengan dua pesawat pengebom B-52 milik Amerika Serikat yang terpantau bergentayangan di atas Laut Karibia. Kedua pesawat jumbo itu terbang untuk keempat kalinya di dekat garis pantai Venezuela pada Kamis 6 November 2025. Penerbangan itu dilakukan di saat militer Amerika Serikat terpantau meningkatkan kehadirannya di Karibia melalui perbaikan pangkalan militer lama. Amerika Serikat menyebutnya sebagai operasi penanggulangan narkoba. Namun Venezuela memandangnya sebagai tekanan militer dan pertanda Amerika Serikat tengah membangun panggung untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti apa pergerakan Amerika Serikat di wilayah Karibia? Kamis 6 November 2025, dua pesawat B-52 terbang sejajar dengan garis pantai Venezuela, lalu berputar ke timur laut di Caracas, sebelum akhirnya mengikuti rute di atas laut dan bergerak ke utara. Ini bukan kali pertama Amerika Serikat melakukan manuver serupa. Sejak pertengahan Oktober 2025, Amerika Serikat sudah melakukan sejumlah patroli udara di dekat Venezuela. Selain B-52, Amerika Serikat juga dua kali menerbangkan pesawat pengebom B-1B. Total 4 kali Amerika Serikat meluncurkan penerbangan serupa. Sejak awal September 2025, Amerika Serikat juga telah menyerang 17 kapal yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba. 67 orang dilaporkan tewas. Sejumlah armada laut dan udara juga telah dikerahkan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin, Puerto Rico, dan Laut Karibia. Namun yang paling menjadi sorotan adalah pergerakan Washington di bekas pangkalan militer Amerika Serikat di Puerto Rico. Apa yang dilakukan Amerika Serikat di sana? Reuters telah melakukan sejumlah investigasi untuk memantau pergerakan militer Amerika Serikat di wilayah Karibia. Salah satu yang jadi fokus utama adalah pergerakan Amerika Serikat di pangkalan militer Roosevelt Roads di Puerto Rico. Pangkalan militer Roosevelt Roads sudah ada sejak Perang Dunia Kedua dan dibangun pada tahun 1941. Namun sudah lebih dari 2 dekade Amerika Serikat meninggalkan pangkalan itu, tepatnya pada tahun 2004. Tapi selama 2 bulan terakhir, menurut pantauan Reuters, Amerika Serikat telah melakukan sejumlah konstruksi perbaikan di pangkalan itu. Amerika Serikat tampaknya ingin kembali menghidupkan salah satu pangkalan militer terbesarnya. Aktivitas militer Amerika Serikat ini selaras dengan ucapan Trump yang mewanti-wanti Venezuela dengan serangan darat. Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. So now they're coming in by land. And even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. Dari pantauan citra satelit, Amerika Serikat tampak memperbaiki taxiway atau jalur penghubung antara landasan pacu dan hanggar sejak awal September 2025. Selain landasan pacu, Amerika Serikat juga mendirikan dukungan lalu lintas udara portable dan peralatan keamanan bergerak lainnya. 20 tenda tampak baru dibangun pada akhir Oktober 2025. Beberapa pesawat dan helikopter Korps Marinir Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat juga tampak terparkir di Roosevelt Roads. Pergerakan janggal tak hanya terpantau di bekas pangkalan Roosevelt Roads, namun juga di Bandara Sipil Puerto Rico, Bandara Rafael Hernandez. Pada pertengahan Oktober 2025, militer Amerika Serikat mengerahkan perlengkapan koordinasi dan menara kontrol lalu lintas udara bergerak. Semua peralatan itu biasanya digunakan untuk memantau lonjakan pesawat di zona perang. Citra satelit juga menunjukkan adanya pembangunan fasilitas penyimpanan amunisi di bandara itu. Militer Amerika Serikat juga menunjukkan gestur tak biasa di Bandara Henry E. Rawson yang terletak di Pulau St. Croix, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Terpantau ada sejumlah aktivitas konstruksi untuk memperbaiki apron atau tempat parkir pesawat di bandara itu. Perbaikan apron bisa memungkinkan lebih banyak pesawat militer Amerika Serikat untuk parkir dan mengisi bahan bakar. Sebuah sistem radar baru juga dibangun di bandara tersebut. Baik Bandara Rafael Hernandez maupun Bandara Henry E. Rawson, keduanya hanya berjarak 500 mil dari Venezuela.
Selain melakukan sejumlah perbaikan dan konstruksi, aktivitas militer Amerika Serikat juga terpantau di sekitar wilayah Karibia dengan kehadiran beberapa armada laut dan udara Washington. Apa saja armada yang dikerahkan Amerika Serikat dan di mana letaknya? Amerika Serikat meningkatkan kehadiran armada laut dan udaranya di sekitar wilayah Karibia. Sejak Agustus 2025, sudah ada 13 kapal perang, 5 kapal pendukung, dan 1 kapal selam nuklir yang dikerahkan Amerika Serikat di Laut Karibia. Kapal MV Ocean Trader ditempatkan di Puerto Rico, San Juan, dan beberapa lainnya di sekitar Venezuela. Lalu ada pula kapal perang USS Gravely yang berlabuh di Trinidad dan Puerto Rico. Kapal perang USS Stockdale juga terpantau berada di Puerto Rico dan terusan Panama. Kemudian ada USS Iwo Jima yang terletak berada di sekitar Venezuela, Puerto Rico, dan Saint Thomas. USS Joshua Humphreys juga dilaporkan berlabuh di Puerto Rico. USS Eric Lake juga beberapa kali terlihat di Puerto Rico, terusan Panama, dan sekitar Venezuela. Sementara USS San Antonio juga menunjukkan dirinya di San Juan dan Puerto Rico. Dan terakhir, USS Jason Dunham yang berada di Saint Thomas dan Puerto Rico. Tak hanya armada laut, Amerika Serikat juga menerjunkan armada udaranya. Reuters melaporkan Amerika Serikat telah mengirim 10 pesawat jet tempur F-35 dan pesawat mata-mata. Beberapa kali, pesawat militer Amerika Serikat juga terbang di atas Laut Karibia sekitar Venezuela. Mulai dari pesawat Rockwell B-1B Lancer, B-52 Stratofortress, dan P-8 Poseidon. Pertanyaannya, apa tujuan Amerika Serikat di balik semua pengerahan militer itu? Peneliti senior Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Christopher Hernandez Roy menyampaikan kepada Reuters, semua itu dirancang untuk mengguncang rezim Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sementara juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly menyebut, semua pergerakan militer itu ada hubungannya dengan upaya memberantas narkoterorisme perintah Donald Trump. Penasihat senior CSIS, Mark Hankian menyebut, pembangunan fasilitas militer di sekitar wilayah Karibia itu bisa menjadi sinyal perencanaan jangka panjang operasi militer melawan kartel narkoba. Kehadiran pesawat pengebom B-52 hanya salah satu potong dari gambar besar kekuatan militer Amerika Serikat di Karibia. Dari udara, laut, hingga darat, Washington seakan sedang memasang potongan-potongan strategisnya di sekitar Venezuela. Dalih perang melawan narkoba tentu saja tidak sepenuhnya bisa memadamkan kecurigaan bahwa ada tujuan politik dan militer yang lebih dalam. Dan jika pembangunan pangkalan militer terus berlanjut, maka Laut Karibia bisa saja berubah menjadi titik panas baru dalam peta persaingan global. Kira-kira pertunjukan apa yang sedang disiapkan Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.